Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas suatu materi di matematika, yaitu perkalian bentuk aljabar. Ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Hampir semua materi yang ada di matematika itu erat kaitannya dengan aljabar. Dan banyak sekali siswa yang masih kesulitan untuk mengoperasikan bentuk aljabar. Nah, ini di perkalian bentuk aljabar ini ada konsep dasarnya. Konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu jika ada perkalian bentuk X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N. Kemudian ada lagi bentuk pembagian X pangkat M dibagi dengan X pangkat N. Nah, ini untuk yang perkalian itu sifatnya jika ada perkalian dua bentuk perpangkatan X pangkat N dan X pangkat N, maka pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan X pangkat M ditambahkan dengan N. Kemudian kalau ada bentuk pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangkan. Contoh, misalkan di sini ya, kita memiliki sebuah bentuk aljabar yaitu X pangkat 6, misalkan kayak gitu. Ada X pangkat 6 kita kalikan dengan X pangkat 2 misalkan. Atau di sini ada X pangkat 8 dibagi dengan X pangkat 3. Cara pengerjaannya untuk yang perkalian tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 6 kita tambahkan dengan 2. Ketemulah X pangkat 8. Kalau kita berjumpa dengan bentuk pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangi. Jadi 8 dikurangi 3 sehingga X pangkat 5. Nah, ini bentuk dasar atau konsep dasar yang perlu kalian pahami pada perkalian bentuk aljabar. Perkalian dijumlahkan, kalau pembagian dikurangi pangkatnya. Oke, kalau kita gabung dengan ada konstantanya, misalkan ada koefisiennya 6X pangkat 3 kita kalikan dengan 2X pangkat 5, misalkan seperti itu. Cara mengalikannya ini gimana? Cara mengalikannya ini bagian yang koefisien 6 ini kita kalikan dengan koefisien yang satunya yaitu 2. Jadi kita kalikan aja 6 dengan 2. Hasilnya itu 12. Bagian yang X, ya ini X pangkat 3 dengan X pangkat 5 kita kalikan juga. Jadi ini kita kalikan. Nah, sesuai dengan konsep yang sebelumnya, kalau ada perkalian maka pangkatnya ini kita jumlahkan. Sehingga ini bisa kita tuliskan 12 kalikan X pangkat 8. Jadi hasil perkaliannya adalah 12X pangkat 8. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Kemudian jika ada bentuk pembagian, misalkan di sini ada 18X pangkat 7 kita bagi dengan 6X pangkat 2. Misalkan seperti itu, maka yang kita lakukan ini konsepnya sama, yang bagian koefisien ini kita bagi aja. 18 kita bagi 6 itu ketemu 3. Sedangkan bagian yang berpangkat X pangkat 7 kita bagikan dengan X pangkat 2. Berarti ketemu X pangkat 7 dikurangi dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3X pangkat 5. Oke, itu ya konsep dasar yang harus kalian ketahui dari perkalian bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke bentuk berikutnya. Nah, ini bentuk perkalian yang mana siswa itu masih banyak
yang kesulitan untuk melakukannya, yaitu kita bentuk perkalian distributif ya. Misalkan ada 3x min 6. Bagaimana kalau ini kita kalikan dengan 2x min berapa ya? Min 7 misalkan seperti ini. Nah, kita kalikan. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Kita cara melakukannya ini kita gunakan operasi SCTV ya, satu untuk semua. Ya kan di sini yang 3 ini kita kalikan dulu dengan 2. 3x kita kalikan dengan 2x. Berarti di sini 3 kita kalikan dengan 2 ketemu 6. Sedangkan x-nya ini pangkat 1, yang ini pangkat 1, kita jumlahkan pangkatnya ketemu x pangkat 2. Sedangkan untuk yang ini yang selanjutnya itu 3x-nya kita kalikan juga dengan yang min 7. Berarti operasinya 3 kalikan min 7 itu min 21. X yang ada yang ini 1, sedangkan yang belakang ini nggak ada X-nya. Berarti ini cuma kita tuliskan X. Yang selanjutnya ini bentuk minus 6. Jangan lupa minusnya diikutkan. Minus 6 kita kalikan dengan 2X. Minus 6 kalikan dengan 2 itu adalah minus 12. X yang ada cuma 1, yaitu ini aja. Berarti min 12X. Kemudian yang terakhir ini min 6-nya kita kalikan dengan minus 7. Minus kalikan minus itu plus. Kemudian 6 kalikan 7 itu sama dengan 42. Seperti itu ya. Kita kalikan SCTV satu untuk semua. Nah, langkah selanjutnya kita cari bentuk yang sejenis. Nah, artinya sejenis itu yang pangkatnya sama. Misalkan di sini yang pangkat 2 ada nggak? Nah, X pangkat 2 ini ada nggak di bentuk yang lainnya? Ternyata ini nggak ada bentuk lainnya. Sehingga kita tuliskan aja di sini 6x kuadrat tetap. Kemudian ini ada bentuk yang sejenis sama-sama pangkat 1 X-nya. Maka kita operasikan. Nah, cara mengoperasikannya itu kita buat aja plus, kemudian angkanya kita tuliskan min 21, min 12, kemudian X-nya kita taruh belakang. Kemudian kita tambahkan dengan 42, atau mudahnya untuk yang operasi penjumlahan yang sejenis ini, jumlahkan saja koefisiennya min 21 dengan minus 12. Oke, sehingga hasilnya 6x kuadrat minus 21 minus 12 itu sama dengan minus 33. X ditambahkan dengan 42. Nah, ini hasil akhir dari operasi perkalian 3x min 6 kalikan 2x min 7. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Nah, bagaimana kalau ada bentuk kuadrat seperti ini? 2x min 1 kita kuadratkan. Nah, ini cara mengerjakannya seperti apa? Nah, caranya ini kembalikan ke definisi kuadrat. Apa itu? Kita kalikan aja 2x min 1 dengan 2x min 1. Jadi kita kalikan bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita operasikan seperti yang di atas. Kita operasikan apa? SCTV ya, satu untuk semua. Yang pertama yang ini 2x kalikan 2x berarti ketemu 2 kalikan 2 itu 4. X-nya ini pangkat 1, ini pangkat 1. Pangkatnya kita jumlahkan jadi pangkat 2. Yang selanjutnya kita operasikan lagi 2x dengan minus 1. 2 kalikan min 1 itu adalah min 2. X yang terlibat di sini cuma ada 1. Berarti min 2x. Selanjutnya yang kita operasikan berarti yang minus 1. Minus 1 ini kita operasikan dengan 2x. Min 1 kalikan 2 itu adalah min 2. X yang terlibat cuma ada 1.
Nah, yang bentuk terakhir yang kita operasikan adalah minus 1 dengan minus 1. Min kalikan min itu plus 1 kalikan 1, 1. Oke. Yang terakhir, nah di sini kita operasikan yang sejenis. Yang sejenis ini cuma minus 2x dengan minus 2x. Ingat, untuk mengoperasikan tinggal kalian operasikan aja yang angkanya, yaitu minus 2 dengan minus 2. Minus 2 minus 2 berarti hasilnya adalah minus 4. Oke, kita cari. Hasilnya adalah minus 4x ya. Minus 4x ditambahkan dengan 1. Oke, sehingga hasil akhirnya seperti itu. Nah, ini untuk mengkuadratkan, ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya misalkan seperti ini. Kita banyak siswa yang melakukan seperti ini. 2x min 1 kalau dikuadratkan, nah ini akan ditulis seperti ini. Jadi 2x nya kita kuadratkan, ketemu 4x kuadrat. Kemudian min 1 nya dikuadratkan juga, 1 dikuadratkan jadi 1. Nah, ini banyak sekali siswa yang menggunakan, padahal cara seperti ini salah. Karena bentuk yang sesuai adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, bagaimana untuk mengerjakan supaya ini lebih mudah atau lebih cepat untuk mengerjakannya? Caranya kita menggunakan ini. A plus B, kalau kita ingin mengkuadratkan, ini bisa kita kuadratkan si A kuadratnya dengan B kuadratnya. Nah, A kuadrat, kemudian ini yang belakang ditambahkan B kuadrat. Nah, yang tengah ini kita menggunakan perkalian burung. Nah, paruh burung ya. Sret, jadi kayak itu. Nah, ini 2 kalikan A kalikan dengan B, sehingga yang tengah itu ada plus 2AB. Nah, itu jangan sampai terlupakan plus 2AB nya. Kemudian kalau bentuknya pengurangan, ini juga sama. A min B dikuadratkan, ini sama dengan apa? A nya kita kuadratkan, B nya juga kita kuadratkan, yang tengah kita pakai perkalian paruh burung. Jadi ke sini 2 kalikan A kalikan min B, berarti min 2AB. Nah, itu yang perlu kalian gunakan untuk mencari pangkat 2 dari bentuk aljabar. Coba kita praktekkan ke yang ini, yang 2x min 1 pangkat 2. Langkah pertama, itu bagian 2x nya ini kita kuadratkan, dan bagian satunya juga kita kuadratkan. Yang tengah itu perkalian antara 2 dengan 2x kalikan dengan minus 1. Nah, kita gunakan perkalian paruh burung, sehingga 2 kali 2x itu 4x. 4x kalikan minus 1 berarti minus 4x. Nah, seperti itu. Nah, ini 2-nya kita kuadratkan, 2x kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4, x kuadrat itu adalah x kuadrat min 4x, 1 kuadrat nilainya adalah 1. Oke, bisa seperti itu. Paham ya, untuk mengalihkan bentuk aljabar. Oke, yang perlu kita pahami lagi, ini operasi aljabar, operasi perkalian. Nah, ini kalau melibatkan lebih kompleks lagi ya. Misalkan di sini saya ambil contohnya 3x kuadrat ditambahkan 2x plus 1. Nah, ini cara mengalihkannya. Misalkan ini saya kalikan dengan 3x min 6. Kayak gini ya. Nah, ini cara mengalihkannya, kita menggunakan perkaliannya sama. SCTV 1 untuk semua. Jadi kita kalikan 3x kuadratnya ini harus kita kalikan dengan 3x dan kalikan dengan minus 6. Begitu pula dengan 2x nya harus kita kalikan dengan 3x dan kita kalikan dengan minus 6.
Ini satunya juga kita kalikan dengan, nah, satu ini kita kalikan dengan 3X dan kalikan dengan minus 6. Oke, untuk bentuk yang ini silahkan kalian coba hasilnya ini berapa. Nah, konsepnya sama. Kita kalikan satu per satu dan hasil akhirnya harus kita jumlahkan yang sejenis atau operasikan yang sejenis. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.